Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmin izalata jalim annamsi mansairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kramana khususan khusatan ilmu su'ada kitab tasirul khalaq saya hafid asana al-masudi wa jami talamidi wa masyikhina wa ma'afil kutub alati ta'alamna wa alamnaha syannatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Tasirul Khalaq, yang mana insyaallah untuk hari ini yaitu akan membahas tentang bab al-ifah, ya, sifat memelihara diri. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'abi alimi bidarani amin. Al-ifatu utawi ikiku mertelake ngerso awak. Al-ifatu utawi ikiku mertelake ngerso awak. Di babnya menerangkan yaitu sifat ifah atau memelihara diri. Al-ifatu utawi sifat al-ifah. Al-ifatu utawi sifat al-ifah iku ya utawi al-ifah iku ya utawi al-ifah iku sifatun sifat iku sifatun sifat linamsi kedue awa-awaan linamsi kedue awa-awaan takufuha kang bisa nyegah apa sifat ing an-nafsu. Takufuha kang bisa nyegah apa sifat ing an-nafsu anil muharramati saking ngedoi pira-pira perkara kang den haramake. Anil muharramati saking ngedoi pira-pira perkara kang den haramake. Waradha ilis syahawati aradha ilis syahawati lan pira-pira kesenangan kang asor. Waradha ilis syahawati lan pira-pira kesenangan kang asor. Nah, babnya menerangkan sifat ifah. Perlu sampean ketahui terlebih dahulu sebelum membahas tentang bab ifah lebih dalam, bahwasanya ifah itu adalah merupakan sifat yang ada pada diri seseorang. Yang mana dengan adanya sifat ifah ini, seseorang itu bisa mampu untuk menjauhkan dirinya dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa menjauhkan dirinya dari mengkonsumsi atau memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan selain itu dengan adanya sifat ifah pada diri seseorang tersebut, orang tersebut itu mampu untuk menghindarkan diri dari kemauan-kemauan syahwat yang hina, yang tidak baik. Nah, wahia utaya al-ifah, wahia utaya al-ifah iku min asrafil khisali, iku min asrafil khisali, saking luweh mulyane pira-pira pakarti. Iku min asrafil khisali, saking luweh mulyane pira-pira pakarti. Wa asmaha lan luweh luhur-luhure kisah. Wa asmaha lan luweh luhur-luhure kisah. Wa alaiha lan ing atase al-ifah. Wa alaiha lan ing atase al-ifah yatafara'u dadi cawang-cawang. Yatafara'u dadi cawang-cawang apa kafirun perkara kang akeh. Apa kafirun perkara kang akeh minal fadhaili saking pira-pira sifat kang utama. Minal fadhaili saking pira-pira sifat kang utama. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya sifat al-ifah ini adalah lebih mulyanya beberapa perkara. Dan juga lebih luhur atau lebih tingginya beberapa sifat mulia. Nah, dari sifat ifah ini akan muncul beberapa sifat yang utama. Jadi ifah itu merupakan sumber dari beberapa sifat baik, sifat yang utama. Maka jika seseorang ini mempunyai sifat ifah, akan timbul pada dirinya sifat-sifat utama yang lain. Contohnya kasobri kaya dini sobar. Kasobri kaya dini sobar. Sebenarnya sobar ini juga merupakan sifat mulia, sifat utama yang muncul dengan adanya seseorang itu mempunyai sifat ifah. Sobar ketika menjalankan ketaatan, ketika diperintah oleh guru-gurunya ataupun diperintah oleh orang tuanya. Ini bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, dia akan bismillahirrahmanirrahim menjalankan perintah tersebut. Apalagi kalau perintah itu merupakan perintah dari Rasulnya, dari Rasulullah atau Nabi, atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika seseorang ini mempunyai sifat sabar, ketika diperintah oleh Allah, dia pun akan tetap menjalankan walaupun toh mungkin dalam keadaan capek, walaupun toh dirinya itu dalam keadaan sibuk sendiri. Ketika datang perintah Allah untuk menjalankan salat, maka dia akan tetap menjalankan salat terlebih dahulu. Karena apa? Ini adalah merupakan perintah dari Allah. Nah, yang seperti ini dinamakan sabar. Bukan berarti sabar kok berarti diam saja, diperintah salat diam saja. Temannya sudah berangkat berjamaah, dia nyantai-nyantai. Alasannya karena sabar, santai saja. Itu kan seperti itu. Jadi sabar menjalankan perintah itu apa? Kalau sudah waktunya untuk menjalankan salat, umpama kita ya berusaha menjalankan waktu itu. Ataupun mungkin sudah waktunya untuk ngaji ya, mengaji ilmu agama. Belum tahu mungkin kita sibuk bermain, sibuk melakukan kegiatan pribadi, mungkin bekerja.
Maka ketika sudah datang waktunya untuk ngaji, ya, sekolah madrasah, kita berhenti dulu aktivitas pribadi, kita laksanakan apa tugas kita untuk mencari ilmu. Ini berarti apa? As-sabru ala as-sabru ala ta'at. Nah, begitu juga ketika kita ini menemukan sebagian dari kita melakukan kemaksiatan, mungkin ada sebagian dari kita ada yang mengadu jago, mengadu ayam. Ini termasuk perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama. Maka kita pun juga harus sabar untuk menjauhi perbuatan tersebut. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan nonton di situ ataupun malah membawakan jagonya atau mungkin yaitu malah mencarikan tempat yang aman dari polisi, yang nyaman untuk apa? Untuk mengadu jago. Ini jangan, ini kita harus sabar untuk menjahit tersebut. Berarti apa? Kita harus pergi dari situ. Bahkan usahakan untuk menyadarkan, kalau bisa menyadarkan orang-orang yang mengadu ayam tersebut, dan didoakan semoga mereka mendapat hidayah dari Allah, akhirnya mau sadar dan bertobat. Atau mungkin ketika kita menemukan ada teman kita yang ngerasani teman yang lain atau saudara atau orang lain, kita juga harus sabar untuk menghindari kemaksiatan tersebut. Santai manggon nek kono, yang akhirnya apa sampean hawane kudu pengen melu-melu ngrasani. Soalnya apa wong lek enek wong liya ngrasani kok ade nek kono. Telinga yang biasanya enggak peka itu menjadi peka. Untung lek ngrasani niku lirih suarane. Tapi yo genah dirungokne kuping nggih genah. Bahkan apa biasanya ya pengen nimbrung. Mungkin sing diomongne nek kono iku sebagian rong komplit infone, lek ngrasani komplit ge ade ngerti sing luwih komplit iki biasanya pengen nambahi info sing luwih detailne. Padahal gimana kemaksiatan. Kemaksiatan sing rupa ngrasani, sing rupa gunjing. Maka untuk kesabaran yang mudah ini kita harus pindah dari situ, pindah dari tempat gunjingan tersebut. Jangan sampai terus di situ. Kalau terus di situ aku ya hawane pengen melu ngrasani. Itu ya. Jadi yang kedua apa? As-sabru anil maksiat, sabar menjauhi kemaksiatan. Nah, selanjutnya yaitu apa? Sabar ketika kita tertimpa musibah. Sabar ketika tertimpa musibah. Ketika kita terkena musibah, kita harus tetap sabar, harus tetap apa? Tetap terus mendekatkan diri kepada Allah, bahkan semakin dekat kepada Allah, semakin banyak berdoa, ya, semakin apa? Bersyukur. Untung musibahnya hanya seperti itu. Banyak orang-orang lain yang menerima musibah lebih dari itu. Nah, musibah itu tidak hanya merupakan perkara yang menyusahkan kita, membuat repot kita. Nah, tapi kadang-kala ada musibah itu yang berupa apa? Kenikmatan, perkara-perkara yang menyenangkan kita. Nah, mungkin ada orang diberi nikmat oleh Allah banyak, harta banyak, ya, mobil serba ada, bermacam-macam mereknya, kendaraan segala macamnya ada, rumah megah, ya, hartanya banyak. Nah, ini juga termasuk apa? Termasuk musibah. Kalau memang dia itu apa? Dia tidak taat menjalankan perintahnya Allah, gitu.
salatnya saja nggak pernah diurusi, puasa nggak pernah, temennya puasa malah dia sarapan dulu, sarapan di pagi hari, musim bulan Ramadan temennya puasa malah sarapan, gitu ya. Atau temennya ngaji malah dia apa sana ke sini tanpa tanpa kejelasan, atau itu malah mau berbuat maksiat, temennya ngaji berbuat maksiat. Nah, ketika eh, ada seseorang kok diberi kenikmatan oleh Allah, akan tetapi ketaatannya kepada Allah ini kacau, ini perlu diteliti. Kalau mungkin kita yang mengalami seperti itu, kita harus teliti, harus teliti. Kenapa kok Allah memberikan nikmat kepadaku sangat sedemikian banyaknya, padahal aku apa tidak menghiraukan perintahnya Allah. Jangan-jangan ini adalah apa istidraj, penglulune Gusti Allah. Mungkin Allah menunda siksaan orang-orang yang eh, melanggar aturannya Allah, tidak taat kepada Allah, ditunda mah nanti akan diseksa di akhirat dengan siksaan yang lebih pedih. Allah sudah nggak segan-segan lagi untuk menyiksa hamba tersebut di akhirat. Makanya kalau untuk diri kita ketika kita mungkin menerima banyak nikmat, akan tetapi kita ketaatannya kurang ataupun kita banyak melanggar aturan, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan ini adalah apa istidratnya Allah, pengelulunya Allah. Kalau seperti itu bagaimana? Kita harus cepat-cepat kembali, ya. Cepat-cepat kembali kepada Allah, memperbaiki ketaatan kita, kita jauhi apa larangan-larangan Allah yang pernah kita langgar. Kita harus betul bertobat. Jadi yang nomor tiga yaitu sabar alal musibah. Ya. Nah, sifat sabar ini munculnya apa ya dari sifat ifah yang ada pada diri seseorang tersebut. Nah, selain sifat sabar, apalagi sifat yang muncul dengan adanya sifat ifah wal qanaati lan nrimo ing pandum. Wal qanaati lan nrimo ing pandum ini juga termasuk sifat mulia. Nah, jadi kita itu harus menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu sedikit ataupun banyak. Ini merupakan sifat qanaah. Baik itu perkara yang kelihatannya itu menyusahkan kita ataupun menyenangkan kita, kita tetap qanaah, tetap menerima apa adanya. Nah, wasakhai lan luman. Wasakhai lan luman. Wasakhai lan luman dermawan. Orang dermawan itu biasanya walaupun toh tidak ada, dia tidak punya harta benda, dia itu inginnya selalu berbagi kepada orang-orang lain. Kalau ada orang lain membutuhkan, ingin ya untuk membantu. Kalau ada mungkin tempat-tempat ibadah yang dibangun, semisal masjid dibangun, walaupun dia tidak punya harta, ingin membantu. Kalau mungkin ada pondok pesantren dibangun, dia juga ingin membantu. Apalagi kalau 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 ada harta dia itu punya, pasti dia akan berbagi, akan membantu. Berbeda dengan orang yang tidak sakho, tidak dermawan, ini biasanya apa? Walaupun ada, dia enggan untuk berbagi. Dia enggan untuk membantu perjuangan agama Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi sifat yang muncul dari adanya sifat ifah adalah apa? Sakho atau dermawan.
wal musa wal musalamati ya, wal musalamati lan rukun atau damai, wal musalamati lan rukun atau damai. Wong gampang apa jenenge, gampang damai, pengen apa, rukun, ini juga perlu. Terus wonge enggak gampang apa ngedek-ngedekne masalah. Lah guru ngono wis benes, gak apa-apa ngoten tok. Anene ora kok dadi sing go sithik wis dadekne perang, dadekne tukaran. Wong lek nduweni sifat musalamah niku apa, gampang seneng ngapura wong liya sing zalim nang dheke, mungkin sing berbuat salah nang nggon dheke gampang gampang nganu, gampang ngapura. Gak gampang apa mempersulit masalah, tapi senang mempermudah masalah. Nah, sifat musalamah ini juga timbul dari adanya apa? Sifat ifah tadi, ya dah. Terus wal warai, wal warai, wal warai lan sifat wirai. Ini juga muncul dari adanya sifat ifah. Wirai kuwi menjauhi perkara-perkara yang haram, menjauhi yang perkara-perkara haram dan juga perkara-perkara yang subhat. Jadi sing subhate didoi, apa meneh sing haram. Iki enek cerita sing hubungan karo kuwi ya ta. Apa kuwi critane iki bapak Imam Syafi'i ini. Bapaknya Imam Syafi'i yaitu Idris. Idris ini adalah merupakan anak orang yang tidak kaya, orang yang miskin, ibunya janda. Nah, tiap hari pekerjaannya si Idris ini adalah berpuasa sunnah. Nah, karena tidak ada makan yang dipersiapkan untuk berbuka, akhirnya Idris ini pergi ke sungai dengan harapan ketika nanti sudah waktu maghrib tiba, dia akan berbuka dengan meminum air sungai. Nah, ketika dia berada di sungai, ternyata ada buah yang hanyut di sungai. Akhirnya dia ambil setelah waktu maghrib masuk, dia langsung berbuka dengan memakan buah tersebut. Nah, setelah digigit tidak sebegitu banyak, akhirnya dia teringat bahwasanya buah ini apa? Bukan miliknya. Dia berpikir ini nanti orang yang punya itu kalau saya makan seperti ini ridho atau enggak. Nah, akhirnya apa? Dia akhirnya mencari pemilik buah tersebut. Akhirnya dia tuh menyusuri sungai di mana di situ ada pohon yang buahnya jatuh, dia temukan. Akhirnya ketemu pemilik buahnya itu ketemu dan sekaligus bertemu dengan pemiliknya. Nah, singkat cerita, dia meminta kehalalan buah tersebut kepada pemilik buah. Tapi ternyata apa? Sang pemilik buah ini tidak menghalalkan buah yang telanjur ia makan sebelum dia bekerja tanpa digaji di rumahnya. Makanya si Idris ini menyanggupi demi halalnya buah yang terlanjur dimakan, meminta kehalalannya, akhirnya beliau bekerja tanpa digaji sampai beberapa bulan di tempat pemilik buah tersebut. Nah, setelah mencapai waktu yang telah ditentukan, akhirnya si Kang Idris ini meminta lagi kehalalan buah yang terlanjur dimakan tempo dulu. Akan tetapi si pemilik masih belum juga menghalalkan, bahkan beliau masih mengadakan syarat lagi satu.
apa, yaitu si Idris kalau ingin halal buah yang terlanjur dimakan, dia harus menikahi anak perempuannya. Nah, istri pun juga mau demi untuk kehalalan buah yang terlanjur dimakan. Nah, diterangkan oleh si orang tersebut bahwasanya anak yang akan dinikahkan dengan Kang Idris itu tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Istilahnya cacatnya normal. Cacatnya normal. Nah, makanya bagaimana Idris apakah tetap menyanggupi syarat tersebut? Tetap. Dia tetap menyanggupi demi apa? Halalnya buah yang terlanjur dimakan. Akhirnya setelah diijab kabul, karena ijab kabulnya ini memakai syariat Islam. Di dalam syariat Islam, kalau ijab kabul kan pengantin perempuan nggak harus berada di tempat majelis akad. Ini juga seperti itu. Anak perempuannya nggak ditampilkan di majelis akad nikah. Nah, setelah di akad nikah, baru Kang Idris ini oleh mertuanya dipersilakan untuk menemui istrinya di kamar yang telah ditunjukkan. Nah, karena setelah mendatangi kamar yang ditunjukkan oleh mertuanya, beliau uluk salam, ternyata ada perempuan yang menjawab dari dalam uluk salam beliau. Nah, beliau terkejut. Loh, katanya tadi gak punya mulut, gak punya telinga. Lah ini kok bisa menjawab uluk salamku. Padahal kan mestinya nggak bisa, dengar saja nggak bisa. Akhirnya tidak selang berapa lama pintu dibuka, muncullah seorang perempuan yang cantik jelita. Nah, Kang Idris ini terkejut, melihatnya terkejut sampai hampir pingsan beliau. Nah, setelah terkejut, mertuanya itu datang menerangkan bahwasanya yang maksud anakku itu tidak punya mata, anakku nggak pernah matanya untuk melihat perkara yang diharamkan agama. Begitu juga maksudku tidak punya telinga anakku ini tidak pernah untuk mendengarkan suara-suara yang diharamkan oleh agama. Yang tidak punya mulut, maksudnya apa? Mulutnya anak saya ini nggak pernah untuk berucap sesuatu perkara yang diharamkan oleh syariat. Nah, tidak punya tangan apa maksudnya? Tangannya anak saya ini tidak pernah untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama. Nah, maksud dari anakku tidak punya kaki ini apa? Kakinya anakku ini tidak pernah untuk berjalan menuju tempat-tempat yang dilarang oleh agama, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu seperti itu. Akhirnya ya itu Kang Idris mengucapkan alhamdulillah dapat istri cantik, ya, sempurna, dan terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan, dan dia mendapatkan kehalalan dari buah yang terlanjur dimakan. Itulah buah dari orang yang buah dari orang yang mempunyai sifat wakor. Sifat apa? Sifat wirai. Jadi kita harus berusaha mempunyai sifat wirai, menjauhkan diri dari perkara yang haram, dan juga menjauhkan diri dari perkara yang subhat. Subhat itu apa? Antara halal dan haramnya tidak jelas. Itu saja mungkin yang saya dapat terangkan untuk hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang saya tanya jawab pertanyaan yang nomor 1. Apakah pengertian dari sifat al-ifah? Nomor 2, sifat al-ifah itu bisa menghindarkan dari pemiliknya
dari apa saja. Pertanyaan yang nomor 3, paling utama-utamanya perkara atau sifat dan luhurnya perkara atau sifat itu apa? Pertanyaan yang nomor 4, sifat al-fi'ifah itu adalah merupakan sumber dari beberapa titik-titik. Pertanyaan yang nomor 5, sifat sobar itu dibagi menjadi berapa? Sobar itu dibagi menjadi berapa? Tadi kan sudah saya terangkan ya. Nah, itu saja ya untuk sifat-sifat yang muncul dari adanya sifat ifah. Selanjutnya insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.